menggusur rumah kita, kembalikan. Hehehe, kampungan. Ini tuh kantor, bukan lapangan. Yang seenaknya kalian berteriak-teriak yang ada di desanya. Ya sama aja seenaknya kayak kalian mau menggusur rumah kita. Kita kesini cuma mau mempertahankan apa yang menjadi milik kita. Tapi kamu kalau bergaul sama mereka, kamu adalah bidadari satu-satunya yang paling bercahaya bagi aku. Masihkah di sana kau endapkan rindumu hanya untukku? Hari ini kok panas banget ya? Nggak kayak biasanya. Mana? Udah dapat hasil belum? Sepi. Apa gara-gara cuaca panas kayak gini orang-orang nggak mau keluar? Aku mulai tadi ngamanin kendaraan yang mau nyebrang. Nggak ada satupun yang mau ngasih uang sama aku, Put. Soalnya cuaca itu sangat panas. Ih, kamu tuh yang ngudut terus. Paru-paru kamu tuh. Ini nih, kalau ada kamu, mau ngapain aja nggak bebas. Ya bukan nggak bebas, kamu kan tahu aku tuh nggak bisa sama asap rokok, malah mau ngerokok deket aku lagi. Put, Hah? kamu udah dengar kabarnya? Pan? Kalau desa kita itu mau diratakan sama PT. Serius? Serius, warga-warga di desa kita itu sama semuanya, udah setuju semuanya. Cuman kita nih, cuman beberapa yang masih belum setuju. Kok main setuju-setuju aja sih? Tapi kan ya nggak bisa gitu juga dong. Sertifikat semuanya itu atas nama aku dan aku punya surat aslinya. Nggak bisa dong mereka seenaknya. Put, mereka setuju itu karena didasarkan atas kekuasaan. PT itu sudah menguasai semua desa kita. Kamu yang bener. Bener, tapi kenapa aku nggak dengar kabar apa-apa dari kemarin? Makanya Put, kamu itu jangan cuman kerja terus, harus berbaur tuh sama warga-warga di desa kita itu. Tapi ya nggak bisa gitu juga dong. Aku itu udah lama ya tinggal di sana. Masa iya sih mereka cuma mau main gusur aja tanpa izin sama aku gitu? Ya setidaknya semua warga itu harus dimintain keterangan dulu setuju atau tidaknya. Put, kalau cuman teori seperti itu, sebelum PT itu datang ke desa kita, aku memang sudah menempatin tanah ini, Put. Jadi, kita itu harus merelakan sekarang, Put. Harus merelakan bahwasanya tanah kita itu mau dikuasain oleh PT. Kita itu apa, Put? Kita ini hanya orang biasa, yang nggak punya uang. Kamu kok iya aja sih? Harusnya kamu juga demo dong. Kamu nggak bisa kayak gini. Mereka itu semena-mena sama kita. Ini nggak adil. Demo apaan? Put, anggaran mereka itu besar. Meskipun kita mau ngelapor, yang jelas kita itu kalah, Put. Ya setidaknya kita mempertahankan apa yang menjadi hak kita. Kamu gimana sih? Badan doang gede. Terus solusinya gimana? Kalau semisal kita mau mempertahankan desa kita, solusi dari kamu apa? Bentar. Kamu kan nggak tahu juga. Yang lain udah setuju. Yang lain itu udah setuju aja, Put. Nggak mau ikut kita demo aja. Yang lain pada kemana sih? Yang lain itu udah pada tanda tangan semua, Put. Ada juga yang udah pulang kampung tuh. Sering orang-orang pada mental kerupuk semua. Ya kali kita mau demo berdua. Nggak bisa. Mana mungkin? Nggak bisa, kita harus demo. Kamu mau rumah kamu digusur? Kalau dari hatiku, dari lubuk hatiku yang paling dalam, Put, aku itu tidak mau meninggalkan tanah kelahiranku ini, Put. Maka dari itu, kamu harus ikut aku demo. Nggak apa-apa, kita cuma berdua. Yang penting kita
menyuarakan apa yang menjadi hak kita. Udah, kamu gak usah takut. Enak aja main gusur-gusur sembarangan. Yuk, kamu tahu nama kantornya? Kamu tahu tempat kantornya? Hah? Aku tahu nama kantornya, cuman tempat kantornya aku nggak tahu. Ah, udah, yang penting kamu tahu nama kantornya. Nanti kita bisa tanya-tanya sama orang. Yuk, ayo. Bentar dulu. Kita mau demo, bukti kita dulu dong. Sertifikat tanah, Put. Aduh, kamu tuh banyak ngomongnya, itu gampang, itu nanti bisa diatur. Waduh. Pagi, Bu. Adi, kebetulan ketemu Iya, di Bu. sini. Saya boleh minta tolong? Boleh, Bu. Tolong kamu fotokopikan berkas ini ya, rangkap 10. Berapa, Bu? Rangkap 10. Rangkap 10. Iya. Siap, Bu. Uangnya, Bu? Loh, kok pakai uang sih? Kan fotokopinya di kantor. Nggak perlu di luar, jadi nggak usah pakai uang, Adi. Ya itu masalahnya, Bu. Soalnya fotokopi di kantor itu lagi macet, Bu. Ya daripada nggak saya fotokopi, mendingan saya fotokopi di luar aja, Bu. Sejak kapan mesin fotokopi di kantor rusak? Rusak, Bu. Ini yang mau betul ini masih ada dalam perjalanan, Bu. Ya udah deh, kamu sekarang fotokopi itu di luar. Rangkap 10 ya, Bu? Rangkap Iya, Bu. 10. Nih, Kembaliannya ambil saya ya, Bu? enggak, kembaliannya nanti kasih ke saya lagi ya. Iya, Bu. Cuma tinggal 5.000. Iya, ya udah, Bu. Saya fotokopi aja ya. Iya, ya udah jalan. Nolong kok kayak nggak ikhlas sih? Pakai biaya upah lagi. Harusnya, Adi, kalau kamu itu nolong, perintah dari atasan itu harus dilaksanakan dengan baik. Pelit banget. Ini kan cuma tinggal 5.000. Cukup lah buat beli gorengan. Hah, aku korupsi aja. Cuma 5.000. Di, Iya, Pak. kamu mau kemana? Saya disuruh Bu Vina, Pak, untuk fotokopi berkas ini. Oh, fotokopi berkas ini. Iya, Pak. 10 rangkap lagi. Ini saya dikasih uang nih, 50. Ya cukup kalau 50. Nanti, kalau kamu selesai fotokopi tugas dari Bu Vina, kamu harus menyediakan sebuah gelas dan di dalam gelas itu berisikan kopi hitam. Siap, Pak. Nanti saya akan buat kopi yang paling enak. Ya, manis atau pahit kamu biasanya buat? Pahit, Pak. Ya, pahit. Jangan terlalu pahit karena yang pahit itu sudah milik kamu. Yang manis itu milik aku. Apa? Berkasnya, Pak. Saya mau ngambil berkas, Pak. Sabar, Pak Vero. Gak sabar, sebelum aku minum kopi, otak saya itu belum cair. Udah, kamu lanjut kopi sana. Kopi, Pak. Fotokopi. Oh, fotokopi. Ya udah, mau fotokopi di mana? Di depan ini, Pak. Loh, kan di kantor ada. Di kantor itu fotokopiannya tuh lagi macet, Pak. Seharusnya kamu itu mencari tukang servis untuk khusus itu menyervis mesin fotokopian. Tukang servisnya itu masih ada di jalan, Pak. Jadinya sebentar lagi bakalan dibenerin. Oke lah kalau begitu. Saya lanjut ke kantor dulu. Ya? Iya, Pak. Kamu lanjut fotokopi di sana ya. Iya. Nanti jangan lupa kopi. Iya, siap, Pak. 7 gula kan? Gula 2 sendok. Oh. Iya, Pak. Sini. Apaan ngelirik kamu? Enggak, Pak. Soalnya saya barusan lagi ngafalin komposisi membuat kopi, Pak. Gak usah ngelirik saya. Oh, iya, siap, Pak. Kurang tahu sama saya. Kamu itu karyawan baru, Di. Kita ini punya bukti yang kuat. Masa iya sih mereka mau sembarangan? Nggak bisa, ini kuat banget. Ini bisa kita laporin. Kamu ini apa-apaan sih? Ayo cepetan, yang mana kantornya, kasih tahu. Tuh, lihat tuh. Cahaya berkah. Ayo. Put. Mending kita urungkan aja niat kita, Put. Kamu ini apa-apaan sih? Dandan preman kayak gini, masa mau demo aja takut? Aku berani kalau di dalam itu isinya perempuan semua. Enak aja, meskipun laki-laki aku berani. Udah, ayo. Kita harus yakin. Put. Ayo cepetan. Ih, ini sini gerbangnya. Mau kemana?
sih? Aku mau ke warteg aja, Put. Astagfirullahaladzim. Kita datang ke sini untuk memperjuangkan apa yang harusnya menjadi milik kita dan tidak akan pernah menjadi milik orang lain, apalagi tanpa izin kayak gini. Kamu gimana sih, dandan udah preman kayak gini, udah keren, udah kece, mental kayak cewek aja. Udah, ganti jenis kelamin aja. Enggak, ini masa depanku, Put. Ya udah, yuk masuk yuk. Cepetan. Oh, jadi kamu seperti ini, Bu Vina. Bu Vina harus secepat mungkin dan harus mengusir semua warga-warga yang dikena proyek yang ada di sebelah Jawa Timur. Pak, kalau saya cuma gusir sendirian, nggak memungkinkan untuk saya melawan semua orang di sana. Jadi Pak Vero harus ikut. Ya minimal Pak, harus ada anak buah gitu Pak. Ya minimal maksimal ya harus seperti itu, Mbak Vina. Saya rasa Mbak Vina seperti anak SD aja. Seharusnya Mbak Vina itu otaknya itu harus berjalan. Suruh anak buah Mbak Vina atau karyawan Mbak Vina untuk melakukan sebuah pekerjaan yang ada di proyek di sana. Mbak Vina tinggal nunjuk dan menyuruh. Apa sih gunanya Mbak Vina dikaruniai pikiran kalau pikirannya Mbak Vina itu gak dipakai? Seharusnya Mbak Vina itu pola pikirnya harus pintar dan cerdas, bisa melakukan sebuah hal yang disuruh oleh atasan. Proyek itu bukan sembarangan proyek, Mbak Vina. Mbak Vina asalkan tahu, kalau semisal proyek itu berhasil, Mbak Vina, kita bisa menjadi orang kaya tanpa harus bekerja keras. Kembalikan rumah kita. Jangan gusur rumah kita. Kembalikan. Apaan tuh? Baru aja Pak kita omongin. Kok udah ada suara kayak gitu Pak? Itu semua gara-gara Mbak Vina. Aku tidak mau tahu ya. Kalau semisal rencana kita itu gagal, Mbak Vina harus tanggung jawab atas kerugian yang saya dapatkan. Kita samperin gimana caranya supaya tidak rame di kantor ini. Ayo Mbak Vina yang di depan. Ayo Pak, tapi Pak Vero jangan nyalahin saya terus dong. Mbak Vina, saya itu dekingan pusat. Saya itu hanya melihat dari belakang, menyerang dari belakang. Ya namanya istilah minimal maksimal sutradara. Ayo Pak. Jarang tampil tapi bisa mengatur semua pemain-pemainnya Mbak Vina. Kembalikan rumah kita. Ini si Romi kemana sih? Romi, ngapain di situ sini? Bentar, Bud, bentar. Kamu ngapain sih bawa sapu? Ini untuk pertahanan, buat jaga-jaga. Siapa tahu kita itu kalah kawan. Kembalikan rumah kita. Jangan digusur rumah kita. Ya betul, kalau seandainya kalian menggusur rumah kita akan melakukan demo kepada kalian. Betul. Kembalikan rumah kita. Jangan gusur rumah kita. Kembalikan. Hehehe. Mulutnya Apa-apaan kalian? Berarti kalian berdua yang sudah merebut hak-hak warga di desa saya. Betul. Hei kampungan, ini tuh kantor, bukan lapangan. Yang seenaknya kalian berteriak-teriak yang ada di desanya. Ya sama aja seenaknya kayak kalian mau menggusur rumah kita. Kita kesini cuma mau mempertahankan apa yang menjadi milik kita. Betul, kalian itu harus mikir. Kita itu hanya rakyat miskin yang seharusnya. Kenapa meski kalian itu cuma rakyat kecil, kenapa? Wah, cantik banget, Put. Yang seharusnya dilindungi, bukan diinjak-injak seperti ini. Betul. Gini ya, gak usah urak-urakan. Ngomong itu yang biasa aja, gak usah pakai tekanan otot leher. Nggak bisa. Kita udah nggak bisa lagi ngomong secara baik-baik ya. Karena kalau kita ngomong baik-baik sama kalian itu tambah ngelunjak, tambah menjadi-jadi. Nih ya, kita datang ke sini itu nggak cuma bawa tangan kosong. Nih lihat, kita punya surat-surat resmi. Ini surat-surat tanah kami. Tapi kenapa sekarang tanah kita menjadi tanah kalian tanpa pemberitahuan sama kita dan tanpa pembayaran? Harusnya kalian izin dulu dong sama kita. Kita setuju apa enggak? Gini wanita kampung, saya jelaskan. Gak usah main kekerasan di sini. Di sini negara hukum. Sebelum kita mengusir warga desa kalian, kita itu sudah rapat dengan RT sama Kades. Dan Kades dan RT-nya menyetujui. Hanya kedua orang kampung ini yang berani ke kantor saya, lalu
mendemo saya, mau minta ganti rugi, mau minta keadilan. Mau keadilan apa yang kalian minta? Sedangkan uang kompensasi sudah cair semua. Nggak bisa. Nggak bisa, nggak pernah ada pemberitahuan sama kita kalau kalian itu udah ngomong sama Pak RT sama Pak RW. Pak RT sama Pak RW-nya juga nggak tahu. Betul. Berarti karena yang bermasalah itu di kalian. Kalian nggak bisa seenaknya kayak gini dong. Mentang-mentang PT besar, kalian seenaknya sama rakyat kecil kayak kita. Kenapa? Jangan pegang-pegang dong. Kenapa? Dia itu perempuan, pegang saya aja nih. Ah, sama pedang-pedang nggak mau. Jeruk makan jeruk. Lagian Pak, kalau seandainya Bapak ada di posisi kita, bagaimana perasaan Bapak? Dan Mbak, Kenapa? Perasaan kita itu berada di atas. Rumah kita nggak sama kayak rumah kalian. Kamu nggak usah so halus ya ngomong sama dia. kalian cantik banget ya Put. Gini ya. Yang terpenting uang kompensasi saya sudah mengasihkan terhadap kalian. Kompensasi apa? Kita nggak nerima uang sepeser pun ya dari kalian. Betul. Kamu ini cowok apa cewek ya? Wanita kampung. Kalau kamu tidak menerima, kenapa yang lain itu tidak datang ke sini? Hanya 2 orang kampung ini yang berani datang ke perusahaan ini. Karena kita mau mempertahankan tanah dari nenek moyang kita. Betul. Gak bisa gitu orang kampung. Loh, kenapa nggak bisa gitu? Yang lain mungkin terima-terima aja karena mereka itu nggak punya nyali buat demo ke sini. Dari sekian lama saya bekerja di PT ini, hanya kalian berdua yang berani datang menghadap saya. Saya itu manajer utama di PT Cahaya Berkah. Saya nggak peduli kamu itu siapa di sini. Saya nggak peduli. Intinya kita nggak setuju dan kita nggak terima kalau rumah kita itu digusur. Pokoknya kita nggak mau. Ada apa Mbak Vina? Pak Vero. Ini harus cepat diselesaikan, Pak. Nanti kalau atasan kita datang, bos tahu semuanya kita tuh dalam bahaya. Iya, tenang dulu. Iya, Pak. Ayo dong selesaikan. Fokus. Intinya kalian harus cepat pergi dari sini. Kalau tidak, gampang. Kalian tetap ngotot dan ambisi untuk mempertahankan rumah dan lahan kalian. Saya tidak segan-segan untuk membawa kalian ke pengadilan. Dan serta anak buahku sebentar lagi akan datang dan untuk memotong-motong kalian. Layaknya ikan potong. Loh, kok malah kabur sih Romi? Teman kamu takut. Kamu masih berani? Ya tapi nggak bisa gitu dong. Kita kan udah dari lahir di sana. Itu tanah kita. Kalian nggak bisa ngambil begitu aja. Loh, Tapi pergi. ngomong sambil jalan masa iya pantas ya? Udah, serahkan sama saya. Saya itu dekengan pusat. Kurang ajar sih Romi. Bisa-bisanya ninggalin aku sendirian. Dasar preman cebelut kayak gitu. Ngapain kamu di sini? Ya aku nungguin kamu Put. Terus? Ya jaga-jaga aja Put, takut ada apa-apa sama kamu. Jaga. Nggak usah kamu jagain. Aku bisa jaga diri sendiri. Ngapain juga kamu tadi kabur? Ninggalin aku sendirian. Put, aku itu bukannya mau kabur Put. Dan aku itu bukannya tidak mau mempertahankan tanah dari orang tua aku Put. Cuman dia itu membicarakan soal pengadilan Put. Kamu mikir nggak sih? Kalau dia itu membawa kita ke pengadilan, kita kan punya barang bukti yang bagus ini, yang kuat. Ini kan surat asli kita. Gimana sih? Udah. Paling bener kamu udah operasi jenis kelamin aja deh. Udah bener banget itu. Enggak Put. Kenapa enggak? Aku lebih baik mati daripada kelamin aku si Bargo ini diganti Put. Siapa namanya? Bargo. Nama Bargo, nama tuh yang keren. Ya udah deh. Mending kita tungguin dia itu di sini Put daripada kita cari owner di dalam. Tapi kayaknya mereka itu bukan bos utamanya sih. Kamu tadi denger nggak sih? Yang cowok itu tadi apa jabatannya? Manajer utama. Yang cowok itu adalah manajer. Yang cewek itu calon pujaan. Apaan sih? Bening aja pikirannya langsung. Ini kita mau mempertahankan rumah kita. Kamu mau jadi gelandangan? Ya nggak mau lah Put. Bagaimanapun aku itu harus mempertahankan rumahku itu. Sini. Makanya, lagian kamu itu suka sama cewek kayak gitu, kamu mau pelihara apanya? Loh, Dia Put. itu cuma cantik luarnya doang, hatinya itu busuk. Put, aku itu bakalan memelihara semuanya Put. Sampai punya anak, anakku jadi juru parkir, aku jadi juru parkir, istriku jadi juru parkir. Yalah, kamu kira kamu tuh mau memelihara apaan kayak gitu? Kamu itu cari istri yang bener, yang solehah.
Daripada kamu kayak gini, kamu udah kayak gini, kamu harus cari istri yang lebih baik. Kena nih Apa? petinya. Biarin, biar kamu itu sadar. Keluar barusan. Biar masuk ke otak kamu tuh kata-kata aku. Wah, masuk ke semuanya ini dah, Put. Maka dari itu. Aku sadar sekarang, Put. Ih, udah, kita pergi aja dari sini dulu. Yuk. Kita susun rencana kita mateng-mateng. Nanti kalau udah mateng kita balik ke sini. Maksudnya bukan dibalik gini. Setuju. Aku mau balik lagi ke sini. Iya, yuk pergi. Neng. Pergi. Aduh. Pakai acara mogok segala lagi. Aku mana paham beginian. Apanya ya yang bermasalah? Aku pegang itu takut salah. Tambah rusak lagi. Ini nih gara-garanya kalau bukan mobil sendiri. Kalau nggak pakai mobilnya si Ujang, gak mungkin kayak gini kejadiannya. Mobil aku dibawa mama lagi. Mobil satunya dibawa adik. Tinggal mobilnya si Ujang. Kalau aku naik taksi kan enak, aku langsung nyampe kantor. Gak kayak gini. Gimana ya caranya ya? Panggil montir kejauhan. Semoga aja ada orang lewat. Aku minta tolong aja. Udahlah, Put. Mendingan aku ini balik kampung aja. Kebetulan di kampung aku itu punya saudara. Apaan sih balik kampung? Kita jangan nyerah dulu. Kamu mah enak di kamu punya saudara lah. Aku nggak punya saudara sama sekali. Put, udahlah. Kita jangan mengharapkan apa yang sudah bukan menjadi milik kita. Kita ikhlasin aja. Aku ikhlas, Put. Ngomong apa? Apa yang tidak menjadi milik kita? Apa yang bukan menjadi milik kita? Enak aja kamu ikhlas gitu aja. Aku nggak bakalan ikhlas. Pokoknya aku bakal merjuangin rumah dan tanah itu sampai titik darah penghabisan. Kamu tahu nggak sih? Orang tua aku tuh susah mau dapat rumah itu. Kenapa kamu kabur tadi setelah ada kata-kata pengadilan? Panci, yang kabur duluan kan kamu. Panci termos. Apaan sih? Enggak. Pokoknya aku masih mikirin cara. Apaan? Apanya ya? Bikin ribet aja sih nih mobilnya si Ujang. Bantuin Putri. Kamu ngapain di sini? Kenal, Pot. Kenal pot. Yang benar. Kenal, Put. Kenal. Kenapa? Mogok. Ya ampun, sampai cemong kayak gini lagi. Ya jangan ditambahin lah. Mogok, Bang. Iya mogok. Put. Nah, biar aku aja. Pikir. Bisa. Pikir. Udah, tenang aja, serahin aja sama dia. Ahlinya. Nanti kalau sampai nggak nyala mobilnya, dia aku lempar ke sungai. Kamu nggak usah kayak gitu juga. Emang teman kamu ini bisa benerin mobil? Ya, sedikit banyak tahu lah. Syukurlah kalau dia tahu. Yang benar. Aku udah berjam-jam loh di sini. Gara-gara mobil ini mogok. Kok nggak nelpon montir sih? Ya percuma. Daerah sini kan jauh montirnya. Iya juga sih. Emang kenapa tadi kok tiba-tiba mogok? Ya nggak tahu. Ini mobil si Ujang, bukan mobil aku gitu. Gimana? Belum bisa. Aku tahu. Apanya? Ternyata ini kabelnya putus. Kabel starter yang mau masuk ke aki. Itu bisa cepet nggak? Masih lama? Enggak, cepet kok. Bentar lagi. Udah biarin aja, biarin dia kerja. Jangan diganggu nanti lama sih. Emang kamu dari mana sih kok tiba-tiba ada di sini? Aku tadi baru selesai pulang dari pertemuan dengan klien. Oh ya, gimana kalau kita ngobrol di sebelah situ aja? Boleh, yuk. Romi, yang bener ya. Aku tinggal kesana dulu.
Cepetan. Kan berdua. Cepetan yang beres. Minta bantuannya ya Mas. Nanti saya kasih uang kok. Udah nggak usah repot-repot. Sini. Hari ini panas ya. Ya? Hari ini panas banget. Ya, panas banget. Daripada aku berjemur tadi berjam-jam di situ. Oh iya, untung ada kamu dan teman kamu itu. Udah sih. Oh iya. Untungnya ketemu sama aku ya. Ya? Coba aja kalau aku nggak lewat sini sama temen aku, mungkin kamu masih berjemur tuh di sana sampai kering. Iya, pasti aku masih berjemur di sana. Ih, apalagi hari ini tuh udaranya panas banget. Aku aja tadi di tempat kerja aku cuma sedikit dapatnya. Soalnya orang-orang mungkin mager keluar ya. Kan panas kayak gini, takut kulit mereka gosong. Yang sabar. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Kamu sampai belepotan kayak gini tahu. Kamu gimana sih? Kamu nggak bisa ya benerin mobil nggak tahu mesin? Ya nggak tau lah. Itu kan bukan jurusan aku. Udah. Yang hitam kok malah hidung kamu doang sih? Ya mungkin tadi karena aku bersin jadi gosok-gosok hidung gitu. Oh ya? Itu temen aku bisa nggak ya? Kok dari tadi cuma muter-muter doang sih? Loh, kata kamu dia bisa, Bud? Ya emang bisa sih, dia tuh sedikit banyak ngerti masalah mobil. Cuma ya mungkin cara dia begitu, ritual dia itu emang agak-agak miring soalnya. Tapi baik kak. Ya udah, makasih ya. Dan juga sama teman kamu, makasih udah mau bantuin aku. Iya, sama-sama. Nggak apa-apa, udah santai aja. Bentar deh. Itu map apaan? Oh, ini. Hmm? Ini map surat tanah dan rumah aku. Tuh. Loh, mau diapain? Nggak mau diapa-apain. Sebenarnya aku baru pulang dari kantor PT apa gitu ya, tadi lupa. Soalnya di daerah rumah aku itu mau digusur semua, mau diratain. Ya tapi kan mereka itu nggak ada izin, nggak ada pemberitahuan apa-apa gitu sama aku. Aku aja tadi diberitahu sama dia tuh. Wah, kalau gitu itu nggak benar. Betul Biasanya banget. kalau ada penggusuran, itu biasanya ada keputusan dari pengadilan. Itu dia yang aku maksud. Maka dari itu aku tadi ya bawa surat ini menuju ke kantor itu buat demo. Nggak bisa mereka semena-mena kayak gitu main ratain rumah orang sembarangan. Apalagi katanya itu mereka udah ngomong sama ketua RT dan ketua RW. Tapi dari ketua RT dan ketua RW itu nggak ada pemberitahuan sama sekali sama aku. Ditambah lagi nih ya, kata si Romi, orang-orang itu udah pada banyak yang pulang kampung, yang udah pindah. Pokoknya mereka pasrah deh. Kalau aku kan nggak bisa pasrah gitu aja, soalnya orang tua aku itu dapetin rumah dan tanah itu dengan susah payah. Nggak rela lah aku. Kalau kayak gitu ceritanya, mending kamu laporkan aja. Iya kita sih iya aja mau ngelaporin. Cuma kita kalau ngadepin orang yang beruang kayak gitu, itu agak susah meskipun kita yang bener. Mereka bisa melakukan segala cara dengan uang mereka. Kita aja tadi waktu ke kantor ya, padahal mereka yang salah, mereka yang ngusir kita. Katanya kalau kita nggak pergi, mereka bakalan ngelaporin kita ke pihak berwajib. Terus anak-anak buah mereka juga bakalan ngajar kita gitu. Wah. Ini aku masih cari cara yang lain. Gak bisa dibiarin tuh, Put. Itu bahaya. Kalau kamu misal tahu nama perusahaannya, mungkin aku bisa bantu gitu. Siapa itu tahu? Bentar, Kenapa? aku nggak bawa handphone. Catat aja nomor aku. Siapa tahu nanti kamu butuh bantuan aku, nanti aku akan datang untuk membantu kamu. 089 231 476 777. Oke. Kalau ada apa-apa, kamu hubungi nomor itu. Ya. Oh ya, buat nama perusahaannya tuh si Romi tuh yang tahu. Tadi malah dia tuh yang kabur duluan. Kamu liatin tuh, gayanya udah kayak preman kayak gitu. Tapi nyalinya itu loh yang lembek banget. Tadi aku udah suruh dia buat operasi kelamin aja. Dia tuh nggak cocok, kurang maco gitu jadi cowok. Oh iya? Iya. Tuh liatin aja tuh, gaya dia buat ngebenerin mobil aja sampai geol kanan geol kiri kayak gitu.
Tapi aku lihat-lihat tadi sangar banget sih menyapa aku tadi. Sangar apaan? Tapi gitu-gitu dia tuh teman aku yang paling baik sih. Ya. Kamu habis ini langsung pulang? Enggak, aku harus ke kantor. Oh, ke kantor ya? Kamu kerja di mana sih? PT Cahaya Berkah. Aku kerja di situ. PT Cahaya Berkah. Kayaknya aku pernah dengar nama itu deh. Ada apa? Ada yang salah? Enggak ada yang salah. Cuma kayaknya aku pernah denger gitu nama kantor kamu. Kamu tunggu di sini sebentar ya, bentar aja. Iya. Mau kemana, Put? Bentar, Mas. Yang bener, ngapain pakai gel-gel kayak gitu? Udah bener kok, Put. Coba aja deh. Tadi kantor yang kita datengin itu apa ya namanya ya? Berkah Cahaya apa Cahaya Berkah ya? Cahaya Berkah. Nah itu lah, Cahaya Berkah, kantor yang tidak bermoral tuh. Beneran? Bener? Yaudah, lanjutin, cepetan. Udah, Put. Udah tahu? Dah, Kantor apa? Cahaya Berkah. Kantor aku yang mau gusur tempat rumah kamu. Memang rumah kamu di daerah mana? Daerah Kebon Agung. Kebon Agung? Iya. Loh, bukannya udah ada kompensasi ya? Kompensasi apaan? Sepeser pun kita nggak terima. Yang benar. Ya bener, ngapain aku bohong sama kamu? Kurang ajar mereka berdua ya. Mereka udah memberikan laporan palsu terhadap aku. Terus siapa lagi yang masih belum menerima kompensasi selain kamu? Aku pikir ya lebih dari setengah penduduk di sana sih. Soalnya kalaupun ada yang menerima kompensasi itu, pasti nominalnya juga nggak normal gitu. Pasti di bawah rata-rata. Sekarang gini aja. Kamu dan teman kamu itu ikut aku aja untuk menyelesaikan masalah itu. Gimana? Mau? Boleh. Ya udah yuk. Ntar, mobilnya udah selesai belum ya? Ram, udah selesai belum? Oh, sepertinya udah hidup. Yuk. Udah selesai kayaknya. Yuk. Wih, main gandengan aja nih. Woi. Kita diajakin ke kantor itu lagi. Kebetulan dia kerja di kantor itu. Wah, tau gitu aku cabutin semua kabel nih. Enak aja kalau ngomong. Dia tuh baik, gak kayak mereka berdua. Ya udah, ayo masuk. Sup. Gue yang bawa. Enggak. Belakang. Romi. Udah, aku yang bawa. Enggak bisa. Kamu itu nggak bisa nyetir. Turun. Mas itu ada aja. Kalau Mas bisa nggak apa-apa kok. Bisa kok. Nggak bisa. Mas, Turun. di belakang aja. Udah, Put, aku yang bawa, Put. Teman kamu bisa naik mobil? Hah? Nggak bisa. Mas? Kalau nggak bisa nggak usah dipaksa Mas, biar saya aja yang naik. Ya udah deh, kalau kamu itu nggak percaya. Mau disupirin malah nggak mau. Ya udah. Gaya-gayaan sih. Naik, Bud. Iya. Romi, turun. Jalur kanan, celilitan. Maju bang, yuk. Yuk, bondo. Oh iya. Kalian tunggu di mobil sebelum aku suruh keluar ya. Iya. Teman kamu tidur. Nggak mau si Romi, kebiasaan dia kalau kena AC.
Kalian tunggu di sini ya. Nah, nanti biar aku aja yang ke sana. Tapi nanti kalau aku butuh kalian, kalian langsung keluar. Iya. Paham? Paham? Ya udah. Teman kamu lagi tidur tuh. Udah biarin aja, kalau kena AC dia langsung molor emang. Ya udah kalau kayak gitu, aku keluar dulu ya. Iya. Jangan kemana-mana, bilangin sama teman kamu. Iya. Oh, Vina, tunggu bentar. Iya Pak Ferry. Saya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan kamu. Kebetulan ini sangat penting. Vero mana? Kayaknya nggak bisa ngomong sekarang deh Pak, soalnya saya masih ada kerjaan. Kebetulan udah ditunggu Pak di ruangan saya. Iya. Itu lebih penting urusan kamu ketimbang saya. Mau ngomongin soal apa ya Pak? Kok Saya tanya Vero mana? Pak Vero lagi ada acara Pak di luar, katanya 3 jam lagi baru sampai ke sini, baru balik. Ya udah, saya bicara sama kamu aja. Nanti tolong sampaikan sama Vero juga. Laporan kalian yang kalian berikan terhadap saya masalah daerah Kebon Agung. Coba jelasin gimana jalan ceritanya. Iya, seperti biasa Pak. Kita mengerjakan sesuai arahan dari Pak Ferry. Nggak ada dilebih-lebihkan dan nggak ada dikurang-kurangin Pak. Yakin? Nggak ada yang dilebih-lebihkan ataupun dikurangin? Yakin Pak, yakin kok 100%. Saya mendengar dari seseorang penduduk dari Kebon Agung bahwasanya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Peser uang pun mereka itu tidak dapat. Hah? Terus alasan kamu apa tentang masalah itu? Oh, maksudnya Pak Ferry uang kompensasi Pak. Kita Ya. udah kasih kok. Udah kalian kasih. Tapi kenapa warga dari daerah Kebon Agung itu ada yang tidak menerima apapun dan juga menerima kompensasi tapi tidak wajar? Maksudnya anggarannya lebih rendah dari anggaran yang sudah kita buat. Itu warga yang mana ya Pak? Mungkin ada warga yang menemuin Pak Ferry langsung dan bilang seperti itu. Pak, saran saya jangan terlalu percaya sama orang yang belum Pak Ferry mengenalnya. Saya percaya sama dia karena saya kenal sama dia. Sekarang gini aja, kamu ikut aku sekarang. Pak mau kemana Pak? Saya mau ngerjain berkas Pak. Tugas-tugas saya ini atasan kamu. Sini kamu. Coba kamu jelasin semuanya tentang masalah proyek di Kebon Agung. Astagfirullahaladzim. Apa? Pak, Bapak kok bisa sama mereka berdua sih Pak? Kenapa kalau aku sama mereka? Ada masalah? Tolong kamu jelasin semuanya kepada mereka. Kenapa kamu mengambil hak mereka? Hah? Seperti ini Pak, jadi saya jelasin ya. Mungkin Pak Ferry masih belum ngerti kenapa kita nggak kasih semuanya uang kompensasi itu. Yang pertama Pak, itu kan menguntungkan buat mereka kalau kita harus kasih semua uang itu. Dan yang kedua, tanah mereka itu nggak sesuai dengan luas sekaligus dengan strategisnya Pak. Jadi saya minta ya sama Pak Ferry nggak usah ngebelain mereka berdua ini Pak. Menguntungkan bagi mereka apanya? Jika uang kompensasi belum dikasih kepada mereka, itu hak mereka. Ngerti? Sesuai surat pengadilan, mereka harus mendapatkan uang sejumlah tersebut. Mengerti kamu? Jangan dikurangi, jangan dilebihkan, dan jangan diambil sendiri. Bang, perempuan itu betul bang. Yang salah itu yang cowok tadi itu bang. Apaan sih, tetap aja ngebelain dia. Sekali lagi kamu ngebelain dia, habis nih rambut kamu aku gundul. Jangan Put. Ya udah Put, kamu ngomong sendiri sama dia. Gini kan enak. Mbak, apaan? Enggak bisa. Mbak, kalau memang tempat kita itu nggak strategis dan lahannya itu nggak cocok sama Mbak, ngapain juga masih dibeli? Ngapain juga masih mau digusurin? Harusnya Mbak cari lahan yang lain dong. Ini nggak masuk akal alasannya Mbak. Harusnya Mbak itu bisa memberikan kompensasi yang sesuai lah sama kita, yang seharusnya Mbak kasih sama kita, bukan malah dikurangin masuk kantong sendiri.
Itu bohong Pak Ferry. Saya masih nyimpan kok Pak data-datanya Pak kalau uang kompensasi itu sudah dikasih semua. Bohong katamu. Kamu sendiri barusan bilang sendiri dan mengucapkan sendiri bahwa kamu tidak memberi uang kompensasi terhadap mereka. Dan proposal yang kamu buat dengan Vero dan diserahkan terhadap saya itu apa adanya? Hah? Pak Ferry jangan emosi ya Di Pak. dalam proposal itu kamu sudah membagikan semua anggaran yang sudah disetujui kepada masing-masing kakak. Tapi apa nyatanya? Di sini saya menemukan ada orang yang tidak mendapatkan uang kompensasi. Hah? Apa itu? Iya, ini cuma mereka berdua. Warga-warga yang lain, kakak-kakak yang lain bagaimana? Hah? Kamu coba-coba mau menipu saya. Kamu coba-coba mau mengambil uang anggaran proyek tersebut dengan Vero. Hah? Buktinya Vero itu nggak ada sekarang. Mungkin dia sudah kabur. Tapi Pak, Diam. Saya tidak mau mendengar semua alasan kamu. Mau 1001 alasan yang kamu ucapkan terhadap saya tidak akan percaya lagi sama kamu dan Vero. Ngerti kamu? Mulai sekarang, kamu saya pecat. Dan kamu harus mengganti kerugian yang kamu akibatkan. Ngerti kamu? saya dipecat dengan tidak hormat Pak. Mas, Iya, Pak. saya boleh minta tolong? Siap. Kamu serahkan saja dia ke pihak yang berwajib. Ingat, Waduh, sayang Put. Ya saya bawa aja. ih, serain nggak? Enggak. Kalau kamu nggak nyerahin dia ke pihak berwajib, kamu yang aku jeblosin. Enggak deh. Sini. Saya ke rumah yuk, Mbak. Ke kantor polisi, Mbak. Pak Ferry, saya bisa jelasin Pak. Udah aku kasih pelajaran kok. Maaf ya, kantor aku membuat kamu dan seluruh di daerah kamu itu susah. Aku nggak tahu, aku benar-benar nggak tahu perbuatan mereka di belakang aku. Ternyata mereka udah membuat kalian kesusahan dan mau menggusur rumah kalian secara paksa dan mengambil tanah kalian secara paksa. Bentar. Kok dia bisa kamu yang pecat sih? Gini, panjang ceritanya. Aku baru pindah ke sini karena aku melihat kantor ini nggak baik-baik saja. Jadi ya aku datang sendiri untuk mengecek kantor cabang ini. Aku adalah direktur besar PT Cahaya Berkah dan kantor ini hanya cuma cabang kecil lah. Kamu Kenapa, Put? Enggak. Kamu mau minum? Enggak apa-apa. Kamu yang punya kantor ini? Iya, ini cuma kantor cabang lah, kantor cabang kecil. Aku direktur besar di Jakarta. Kenapa kamu nggak bilang dari awal sih? Kalau kamu bilang dari awal kan nggak mungkin aku sampai berani seakrab ini sama kamu. Aku kan Iya. sadar diri aku siapa. Aku cuma rakyat kecil biasa. Aku nggak mungkin lah bisa bergaul sama kamu. Kamu orang. Semua orang pantas untuk berteman dengan aku. Siapapun orang itu. Aku nggak pernah memilih teman, termasuk kamu. Wah, ternyata ada ya orang yang tajir melintir kayak kamu masih mau berteman sama rakyat jelata kayak aku. Semua orang itu sama, tapi rezekinya nggak sama. Ya mungkin ini hanya titipan bagi aku. Ini untuk semua orang juga. Dan kalau kamu nggak cerita, aku nggak tahu apa yang dilakukan kantor cabang aku ini. Berarti ini terselamatkan dong lahan di rumah aku. Ya, tapi kalau semisal kamu mau sih, nanti aku akan bayar uang kompensasi itu. Tapi itu kalau kamu mau. Tapi kalau kamu nggak mau, ya akan aku batalkan proyek ini. Aku akan cari lokasi lain agar tidak bisa mengusir orang lain. Ya. Tapi ada satu syarat, aku membatalkan proyek ini. Apa? Kamu harus jadi istri aku. Ih, aku sayang banget sama rumah itu rumah peninggalan kedua Aku juga orang. sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Jadi aku nggak bertepuk sebelah tangan gitu. Aku dari dulu waktu SMA sudah suka sama kamu, tapi aku takut yang mau ngungkapin karena kamu bergaul sama preman-preman. Tapi kamu kalau bergaul sama mereka, kamu adalah bidadari satu-satunya yang paling bercahaya bagi aku.
Kamu kenapa, Put? Kamu kerasukan? Hah? Enggak. Akan aku panggil guru ngaji? Iya, apaan sih? Enggak. Enggak apa-apa. Jadi kamu mau kan jadi pacar aku? Tapi aku nggak mau pacaran lama-lama. Aku mau putus. Aku cuma mau nikah. Kalau aku sih nggak mau cari pacar. Cari suami? Nggak mau. Terus? Aku mau nyari. Kamu normal kan, Put? Ya normal lah. Kamu pikir aku suka sama cewek? Enak aja. Ya terus aku ajak nikah, kamu nggak mau? Aku nyari partner hidup. Kamu nih ya. Dada aja. Kamu masih cantik. Iya, cantik. Yaudah. Ke ruangan aku yuk. Aku mau ngobrol banyak sama kamu. Gimana ceritanya? Kenapa mereka menggusur daerah kamu itu secara paksa? Aku harus cerita sedetail mungkin sama kamu. Iya. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya